Bayangkan, jika setiap langkah maju yang kamu ambil, selalu dihadang oleh rintangan yang datang dari orang-orang di sekitarmu. Mereka mencoba menjatuhkanmu, tetapi selalu gagal. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ini terus terjadi padamu? Apa yang sebenarnya membuatmu begitu istimewa, hingga orang lain merasa terancam dan berusaha keras untuk menjatuhkanmu? Mari kita telusuri alasan di balik semua ini, dan temukan kekuatan sejati yang ada dalam dirimu sebagai orang terpilih. Orang-orang yang istimewa sering menghadapi upaya untuk dijatuhkan, tetapi upaya tersebut gagal. Hal ini bukan kebetulan. Ada alasan mengapa ini terus terjadi. Sangat penting untuk memahami mengapa orang-orang istimewa sering menghadapi berbagai serangan dan tantangan dari orang lain. Serangan ini bisa berupa kritik langsung, sabotase, atau bahkan gangguan yang tidak terlalu terlihat. Orang-orang yang menargetkan orang terpilih biasanya melakukannya karena rasa takut, cemburu, atau kesalahpahaman. Mereka mungkin melihat cahaya dalam diri orang terpilih dan merasa terancam olehnya, yang mengarah pada perilaku negatif dan upaya untuk menjatuhkannya. Motivasi di balik serangan ini beragam. Ketakutan adalah alasan umum. Orang takut pada apa yang mereka tidak mengerti, dan orang terpilih sering memiliki kualitas atau mengikuti jalan yang berbeda dari norma. Perbedaan ini bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, yang mendorong mereka untuk bereaksi negatif. Kecemburuan adalah motivator kuat lainnya. Ketika orang melihat seseorang berhasil atau menonjol dengan cara yang positif, itu bisa memunculkan perasaan iri hati. Mereka mungkin merasa bahwa kesuksesan orang terpilih menyoroti kegagalan atau kurangnya kemajuan mereka sendiri. Yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa tidak peduli apa yang mereka coba lakukan, kamu akan selalu berhasil. Kamu akan terkejut dengan alasan mengapa hal ini terjadi. Sebagai orang terpilih, kamu akan menghadapi upaya dari orang lain untuk merusak, mengkritik, atau menyabotase kamu. Kenyataan ini bisa sulit diterima, tetapi penting untuk diakui bahwa beberapa orang akan mencoba menjatuhkanmu. Individu negatif ini sering didorong oleh ketidakamanan dan ketakutan mereka sendiri, menggunakan berbagai taktik untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu taktik umum adalah kritik langsung. Individu negatif mungkin terus-menerus menunjukkan kelemahan atau kesalahanmu, tidak peduli seberapa kecil. Mereka bertujuan untuk membuatmu meragukan dirimu dan kemampuanmu. Taktik lain adalah menyebarkan rumor atau informasi palsu tentangmu. Ini bisa merusak reputasimu dan menciptakan lingkungan ketidakpercayaan di sekitarmu. Tindakan ini dirancang untuk mengisolasi kamu dan melemahkan sistem pendukungmu. Sabotase adalah metode lain yang digunakan oleh mereka yang ingin menjatuhkanmu. Ini bisa berkisar dari tindakan halus seperti merusak upayamu hingga tindakan yang lebih nyata seperti aktif bekerja melawan kesuksesanmu. Individu ini mungkin mencoba mengambil kredit atas pekerjaanmu atau menyalahkanmu atas kesalahan mereka. Tujuannya adalah membuatmu merasa tertekan dan menghambat kemajuanmu. Tetapi itu baru permukaan saja. Kamu harus sadar akan cara-cara yang kurang dikenal orang dalam menyerangmu. Orang terpilih sering menghadapi upaya orang lain untuk mengisolasi mereka dari sistem dukungan dan komunitas mereka. Isolasi ini bisa disengaja atau tidak disengaja, tetapi hasilnya sama. Rasa kesepian dan keterpisahan yang bisa melemahkan tekad dan semangatmu. Penting untuk mengenali upaya ini dan mengambil langkah-langkah untuk tetap terhubung dengan mereka yang mendukung dan memahami kamu. Isolasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa orang mungkin mencoba menciptakan konflik antara kamu dan teman atau keluargamu. Mereka mungkin menyebarkan rumor atau kebohongan untuk merenggangkan hubungan antara kamu dan orang-orang terdekatmu. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan, membuatmu merasa terasing dari mereka yang paling penting bagimu. Orang lain mungkin berusaha memonopoli waktu dan perhatianmu, meninggalkan sedikit ruang bagimu untuk terhubung dengan jaringan pendukungmu.
Mereka mungkin menuntut energi dan fokusmu dalam jumlah berlebihan, membuatmu sulit mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. Taktik ini dirancang untuk membuatmu merasa bergantung pada mereka, lebih lanjut mengisolasi dirimu dari sumber dukungan lainnya. Penting untuk menyadari upaya-upaya ini dan secara aktif bekerja melawannya. Mempertahankan koneksi dengan individu yang berpikiran sama sangat penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhanmu. Carilah orang-orang yang berbagi nilai-nilaimu dan memahami perjalananmu. Individu-individu ini dapat memberikan dorongan dan dukungan yang kamu butuhkan untuk tetap kuat dan fokus. Salah satu cara penyerang akan mencoba menjatuhkan orang terpilih adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan mereka. Strategi ini bertujuan untuk merongrong kepercayaan dirimu dan menggoyahkan perjalananmu. Memahami taktik ini dan belajar, mengenali serta mengatasi kelemahanmu dengan ketangguhan dan kesadaran diri sangat penting. Orang yang ingin mengeksploitasi kelemahanmu akan mengamatimu dengan cermat, mencari area di mana kamu tampak kurang percaya diri atau tidak aman. Ini mungkin termasuk kelemahan emosional, mental, atau bahkan fisik. Setelah mereka mengidentifikasi area tersebut, mereka mungkin akan menggunakannya untuk keuntungan mereka dengan menyoroti ketidakamananmu, mempertanyakan kemampuanmu, atau menciptakan situasi yang memicu ketakutan dan keraguanmu. Kesadaran diri adalah langkah pertama dalam proses ini. Luangkan waktu untuk merenungkan area di mana kamu merasa kurang percaya diri atau lebih rentan. Akui aspek-aspek ini tanpa penilaian, memahami bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Dengan menerimanya, kamu mengambil langkah pertama untuk mengatasinya. Orang terpilih sering menghadapi upaya untuk menghalangi pertumbuhan spiritual mereka dan hubungan mereka dengan yang ilahi. Penghalangan ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk individu negatif, tekanan sosial, atau bahkan keraguan internal. Memahami upaya-upaya ini dan menemukan cara untuk melawannya sangat penting untuk mempertahankan jalur spiritualmu dan memperdalam hubunganmu dengan tujuan yang lebih tinggi. Individu negatif mungkin mencoba menghalangi pertumbuhan spiritualmu dengan mempertanyakan keyakinan atau praktikmu. Mereka mungkin mengejek atau merendahkan perjalanan spiritualmu, membuatmu merasa tidak aman atau ragu tentang jalan yang kamu tempuh. Tindakan ini seringkali didorong oleh ketidakamanan atau kurangnya pemahaman mereka sendiri. Penting untuk diingat bahwa perjalanan spiritualmu bersifat pribadi dan valid, terlepas dari pendapat orang lain. Tekanan sosial juga bisa menjadi sumber kekecewaan yang signifikan. Tuntutan kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan kewajiban sosial bisa menyisakan sedikit waktu dan energi untuk praktik spiritual. Masyarakat seringkali memprioritaskan kesuksesan material dan pencapaian eksternal daripada pertumbuhan batin dan pemenuhan spiritual. Hal ini bisa membuat sulit untuk tetap berkomitmen pada praktik dan nilai-nilai spiritualmu. Yang mengejutkan, setelah semua upaya mereka akan gagal. Meskipun tantangan dan upaya orang lain untuk menjatuhkanmu, penting untuk mengenali bahwa upaya-upaya ini pada akhirnya akan gagal. Kekuatan dalam dirimu jauh lebih besar daripada negativitas eksternal, dan kemampuanmu untuk mengatasi tantangan ini adalah bawaan dan tidak tergoyahkan. Kekuatan ini berakar pada rasa tujuanmu dan kualitas unik yang membuatmu menjadi dirimu yang sebenarnya. Kamu memiliki cadangan ketangguhan yang memungkinkanmu menghadapi kesulitan dan mengatasi rintangan. Ketangguhan ini bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang belajar dan tumbuh darinya. Setiap tantangan yang kamu hadapi dan atasi menambah kekuatanmu dan memperkuat jiwamu. Hubunganmu dengan yang ilahi adalah sumber kekuatan besar lainnya. Hubungan ini memberikan bimbingan, kenyamanan, dan dukungan, membantu kamu menavigasi masa-masa sulit. Percayalah pada hubungan ini dan ketahuilah bahwa kehadiran ilahi dalam hidupmu selalu bekerja untuk kebaikanmu. Alam semesta selaras dengan tujuanmu dan terus mendukung perjalananmu.
Bahkan ketika keadaan tampak sulit, alam semesta beroperasi berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan, memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang mereka layak berdasarkan tindakan dan niat mereka. Bagi orang terpilih, sangat penting untuk memahami dan mempercayai kebenaran fundamental ini, terlepas dari tantangan dan negativitas yang mungkin kamu hadapi. Dengan memahami dan menerapkan konsep karma, pengampunan, dan kesabaran, kita dapat menavigasi kehidupan dengan lebih bijak dan damai. Mengakui bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap tantangan adalah peluang untuk pertumbuhan membantu kita menjalani hidup dengan perspektif yang lebih positif dan penuh kasih sayang. Teruslah percaya pada proses perjalananmu, dan yakinlah bahwa alam semesta selalu mendukungmu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.